saatnya saya mengajak bunda-bunda di rumah untuk ngobrol dan memperdalam tema kita hari ini dengan salah seorang pakar. Nah, sebelum kita masuk dan ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya ingin membacakan dulu beberapa bunda yang cerita melalui Facebook Diary Bunda. Salah satunya ada dari Ibu Bunda Ratih Amalia yang bercerita bahwa kita harus bisa menjadi ibu, teman, juga sahabat untuknya. Dan cara berpikirnya dan juga sikapnya pun sudah mulai berbeda. Jadi kita harus mulai untuk bisa merubah pola bicara kita agar apa yang diinginkan kita bisa sampaikan kepada mereka, bisa mereka terima dengan baik. Dan menjaga komunikasi antara ibu atau orang tua dengan anak itu tidak boleh hilang. Ada Bunda Lupna Alaidrus juga yang berbicara, anak saya memasuki usia preteen. Dan emang repot banget ya bunda menghadapinya karena mereka itu gak mau lagi dianggap anak-anak. Tapi karena ini anak pertama, saya juga agak bingung menghadapinya. Saya selalu melihat dia sebagai dedek kecil, tapi dia sering protes kalau saya seperti itu. Dan ada juga dari Bunda Javier yang bercerita mengenai perkembangan anaknya. Perkembangan anak menginjak remaja sangat rentan dengan kenakalan remaja. Jadi kita harus pandai-pandai mengarahkan anak kita ke hal-hal yang positif dan memberikan pengertian dikala anak selalu ingin tahu apa ini dan apa itu. Biasanya dari pergaulan yang salah anak bisa menjadi nakal dan komunikasi dengan anak itu sangat penting. Nah bunda, ini banyak sekali contoh-contoh dari bunda yang mengalami, yang mempunyai anak yang sudah memasuki masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Dan sekarang di sebelah saya sudah hadir idola saya di bidang parenting. Beliau ini adalah ketua dari Yayasan Kita dan Buah Hati, Ibu Eli Risman. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah mendapatkan jadwal yang pasti seminar sana sini. Dan mudah-mudahan aku bisa terus ikut seminarnya Bunda Eli ya. Boleh aku panggil Bunda ya? Oke. Nah Bunda, sekarang kita masuk ke tema kali ini adalah mengenai masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Kan banyak sekali bunda-bunda di rumah ini yang mengalami, seperti tadi temanku ada yang cerita bahwa anaknya ini udah dipanggil oleh gurunya karena ketahuan mojok di kantin, usianya 12 tahun. Nah, bagaimana sih bunda untuk menghadapi anak yang memang dia sudah memasuki masa pubertas seperti itu? Jadi ya sebetulnya menghadapi anak yang udah puber ini itu nggak bisa serta-merta. Serta-merta maksudnya begitu anaknya 12 tahun terus kita harus melakukan apa. Kalau dia udah mojok kita melakukan apa ya. Atau kalau dia mulai ngomong nembak, PDKT, ya status bagaimana status? Jomblo, PDKT pas taken. Nah itu tuh sebetulnya udah dari kelas 6 SD. Iya, anak tuh lebih penting statusnya PDKT jomblo atau kateken daripada uan. Daripada uan. Iya. Jadi nggak perlu tunggu sampai 12 tahun gitu. Jadi itu sangat individual ya. Nah, oleh sebab itu tadi kalau saya bilang nggak bisa serta-merta, karena sebetulnya gitu loh, untuk sampai ke titik ini anak harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sebelum memasuki usia 12 juga dari awal harus dikasih tahu bahwa dia akan mengalami itu. Bukan hanya itu saja. Jadi selain dari itu ya, jadi sebetulnya untuk mempunyai seorang teenagers atau remaja yang sehat, kita mulai dari 0 tahun. Oh dari 0 tahun. Jadi cicil-cicil gitu ya bunda ya? Cicil sedikit-sedikit setiap hari gitu. Mesti harus ada ininya apa yang harus kita capai supaya pada saat 12 tahun. Pas hari haknya, pas iya, kejadiannya. Ya, sekitar itulah dia ya. nggak shock. Nggak shock dan dia udah cukup memiliki dasar-dasar untuk masuk ke dunia remajanya dengan benar. Ini ya, ini penting sekali nih. Benar menurut ajaran agama kita masing-masing. Sehat, nggak kena penyakit, narkoba, HIV ataupun pornografi, dan lurus. Yang perempuan jadi perempuan, yang laki-laki jadi laki-laki. Nah, apa basic-basic yang harus kita tanamkan ke anak dari usia 0? Artinya kan berarti anakku umur 6 tahun harusnya dari sekarang ya bunda ya? Dari Udah sebelumnya dikasih bahkan. tahu ya? Iya. Nah, apa paling basic yang kita harus
kasih tahu anak-anak di rumah bahwa nanti kamu akan mengalami misalnya untuk anak perempuan masa menstruasi, untuk laki-laki nanti kamu akan mimpi basah, misalnya seperti itu. Nah itu mulai dari kapan Bunda kita kasih Dari tahu? kecil tadi ya, karena banyak sekali orang tua nggak mengerti bahwa itu dimulai sedini mungkin ya. Ada beberapa hal penting yang harus kita persiapkan ya. Pertama, dia harus punya konsep diri, harga diri yang bagus. Itu bagaimana menanamkan harga diri Dari pada anak? ayah dan ibunya itu berkomunikasi harus baik sama anak dan ada waktu. Komunikasi yang baik itu Ya, terdiri harus- atas 3 hal. Jadi menerima, menghargai, dan memberikan pujian yang patut. Kalau memang sepantasnya dapat pujian, ya kenapa kita tunda-tunda? tapi nggak berlebihan juga ya Bunda ya. ya, yang patut makanya. Kemudian agama. Agama itu Iya, penting penting sekali ya, banget. Bunda, ya. Itu dibahasnya panjang sekali karena mempersiapkan anak untuk tadi memasuk ke dunia dewasa. Iya. Kalau di dalam Islam, kalau dia udah balik, dia mukallaf, artinya dia harus bertanggung jawab terhadap semua niatannya, perbuatannya. Bagaimana tiba-tiba? Masalahnya lagi tantangan buat ibu-ibu muda ya. 52% dari hasil penelitian itu dari sejumlah anak sekitar 4.000 anak diteliti itu menstruasi di usia 9. Mimpi basah 48% di usia 11. Jadi anak umur 8 tahun jangan-jangan masih dimandiin, pakai minyak kayu putih, terus disuapin. Dia udah tahun depan udah dewasa. Ya ampun. Nah, dan satu lagi, anak laki-laki di atas 7-8 tahun dia harus lebih banyak sama bapaknya daripada sama ibunya. 7-8 tahun dia harus jauh lebih dekat dengan bapaknya. Daripada sama ibunya. Ini anak apa nih? Laki. Bunda, anak laki. Iya. Oke, dia harus lebih Anak dekat. perempuan pun harus dapatkan tadi itu validasi dari ayahnya. Dan yang ketiga Bunda, tadi kan agama, yang kedua, yang pertama adalah penghargaan diri ya, atau harga diri anak. Nah yang ketiga, poin ketiga Iya, Bunda. ya satu tadi ya. Satu konsep diri dan Konsep harga diri diri. Dia dan- merasa berharga ya. di rumahnya. Jadi dia nggak cari pengakuan dari luar ya. Ya. Kedua agama ya, Agama. harus itu Ya. kan benar. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis itu harus dari komunikasi. Jadi komunikasi itu ada 2. Iya. Bagaimana berkomunikasi dengan anak dan bagaimana dengan komunikasi remaja. Lain bab. Berpikir kritis ini itu adalah dengan menggunakan banyak kalimat bertanya. Ya, jadi kita membangun kesadaran diri dengan menggunakan banyak kalimat bertanya. Oh, jadi kita harus pancing dengan Iya. supaya si anak itu mendapatkan kesadaran Diri diri. dengan Berpikir, berpikir. ya. Nah, jadi dia jadi kritis dalam melihat apapun. Oh, ngerti aku. Iya, Iya, kan? Oke. Jadi itu yang maksudnya tadi, kata kuncinya tidak bisa serta-merta. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Sebenarnya boleh nggak atau kapan waktu yang paling tepat dan pas untuk membiarkan anak-anak kita berteman dekat tanda kutip dengan lawan jenisnya? Karena kayak temanku ada yang ke mall, sengaja ke bioskop, mendampingi anaknya dengan pacarnya itu nonton bioskop. Nah, sebenarnya usia kapan yang tepat? Oke, sekarang gini dulu ya. Kita harus mulai dari memaknai sama arti kata pacaran. Iya. Oke, jadi kita sama anak kita mesti paham pacaran apa. Satu. Itu harus dibahas tuh ya. Oh iyalah, karena nanti dalam pikiran kita pacaran ada A, B, C, D, E, F, G. Iya. Yang sedang di dalam anak Z Iya. doang. Oke, satu. Yang kedua gitu loh. Jadi kita harus punya sikap. Ya. Sebetulnya walaupun sesederhana mungkin pacaran itu boleh nggak? Nah itu sama tergantung relatif sikap orang tua masing-masing gitu. Yang ketiga itu orang tua harus tahu bahwa dijatuh cintai atau jatuh cinta itulah ada anugerah Allah, nggak sembarang orang bisa dapat. Oke. Ya, jadi itu sesuatu yang alami. Cuman masalahnya kalau ditanya usia berapa, itu yang sangat riskan untuk dijawab. Mengapa? Karena sebetulnya seseorang kalau mau pacaran, dia prefrontal cortex ada kaitannya sama otak. Matengnya usia 25, 20 sampai 25. Itu baru mateng. Baru mateng, tergantung pada pengasuhan. Tadi pengasuhannya diajak berpikir enggak, sehingga dia bisa menyeleksi mengatakan ini baik atau enggak. Jadi anak kita ini harus kita sadari benar, dia hidup dalam revolusi teknologi yang perkembangannya lebih cepat daripada desah nafas kita.
Oke, jadi dibutuhkan revolusi pengasuhan. Apa sih revolusi pengasuhan? Iya. Revolusi pengasuhan adalah percepatan dalam pengasuhan di mana kedua orang tua harus aktif bersama. Kita sebut dual parenting. Iya. Ya, parenting bersama, parenting duo. Ayah ibu harus involve. Mengapa? Karena peran ayah punya pengaruh yang luar biasa terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Iya. Peran ibu juga punya makna tersendiri gitu. Iya. Jadi nggak bisa sebelah-sebelah. Iya, Satu betul. ya. Anak laki-laki di atas 7 tahun dia harus lebih banyak dengan ayahnya daripada sama ibunya. Iya. Satu. Kenapa? Karena anak laki-laki otaknya kayak ayahnya, dia otak kiri. Iya. Ya. Jadi itu untuk menghadapi anak yang masuk pubertas ini, ayahnya harus left brain to the left brain communication. Iya. Nah. Man to man. Man to man. Mm-mm. Nah, jadi ayah-ayah negeri ini nih like a fatherless country. Negara tanpa ayah. Iya. Karena ayah ada secara fisik, dia nggak hadir secara emosional menyentuh anak lelakinya maupun anak perempuannya. Iya. Ya, dan dia nggak hadir secara spiritual untuk duduk mengatakan ini loh nak peraturan agama kita, apapun agama kita nih Iya. ya, begini, begini gitu. Itu jarang dilakukan oleh ayah. Iya. Selalu dibebankan kepada si ibu. Iya. Padahal dual parenting itu yang penting ya. Selain dari itu otaknya beda. Iya, iya, dan banyak ternyata kasus anak-anak yang fatherless itu ya tadi Bunda ya. Oke, terima kasih sekali Bunda Eli, Risman. Mudah-mudahan semua apa yang dibicarakan oleh Bunda Eli ini bisa bermanfaat, dan untuk bunda-bunda di rumah udah nggak usah panik lagi. Kita sudah tahu step-stepnya, dan kalau mau lebih jelasnya mesti ikut pelatihan ya, Betul, Bunda Eli ya. iya. Jadi kita sebagai orang tua juga memang harus banyak belajar dan tidak boleh capek untuk bertanya kepada ahlinya, salah satunya seperti Ibu Eli Risman. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Bunda. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bunda ya. Iya. Dan untuk Bunda di rumah jangan kemana-mana karena dari Bunda akan kembali setelah yang satu ini.